sore hari ini. Jadi izinkan kami untuk menyampaikan materi tersebut pada kesempatan sore hari ini. Adapun materi yang diminta yaitu kaitannya dengan transformasi tata kelola perencanaan dan pengelolaan keuangan desa berbasis indeks desa dalam mendukung pengentasan kemiskinan desa tertinggal dan sangat tertinggal yang tepat sasaran. Ini memang saya kira kalau kita lihat dari judulnya, fokus utamanya sebetulnya pada pengentasan kemiskinan. Lanjut, next slide. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi, Mas. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin mendudukan dulu dari posisi latar belakang dan dasar hukum, bagaimana kita melihat posisi perencanaan, baik itu di tingkat pusat, daerah, dan desa. Jadi apabila kita memperhatikan di peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang 23 2014, Undang-Undang 6 2014, di sini kita bisa melihat bahwasanya pertama, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Sementara di desa, itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, di dalam undang-undang juga di dalam peraturan pemerintah disebutkan bahwasanya pembangunan desa mengacu kepada pembangunan kabupaten kota. Artinya di sini apabila kita tarik garis lurus, maka pembangunan desa itu berkontribusi terhadap capaian kinerja dari pembangunan daerah, dan capaian pembangunan daerah juga berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Nah, tentunya juga kita memperhatikan peran kelembagaan di tingkat nasional, yaitu peran Korbinwas Umum di Kementerian Dalam Negeri dan juga Korbinwas Teknis di KL Teknis, serta peran dari gubernur dan juga bupati wali kota dalam rangka pembinaan pengawasan ke desa. Lanjut. Slide berikutnya. Selanjutnya kita memperhatikan Perpres 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Kita melihat salah satu sasaran dari RPJMN dalam P6 yaitu penurunan kemiskinan dari 903 menjadi 4,5 sampai dengan 5%. Lanjut lagi. Nah, kemudian di dalam RKP Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang RKP 2026, penurunan kemiskinan menjadi salah satu arah kebijakan yang disebut sebagai Trisula Pembangunan, di mana di dalamnya ada objek yaitu pertama kaitannya dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kartu Kesejahteraan, dan Perumahan. Lanjut lagi. Apabila kita cermati di dalam Koperasi Desa Merah Putih, itu kita bisa melihat ada indikator kaitannya. Pertama adalah rasio modal sendiri terhadap total aset Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua adalah proporsi Koperasi Desa Merah Putih yang menjalankan RAT. Lanjut lagi. Nah, untuk yang kartu kesejahteraan, ini indikatornya adalah persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai, persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan. Yang ketiga adalah jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera. Lanjut. Yang apabila kita jadikan satu struktur gitu ya, hubungan kebijakan tersebut, kita bisa melihat pertama, penurunan kemiskinan itu merupakan sasaran utama pada PN6. Ya, artinya ini juga menjadi patokan kita hingga tahun 2029. Kemudian di tahun 2026 kita punya arah kebijakan yang disebut dengan Trisula Pembangunan, di mana pertama adalah perumahan dengan target 42.200 rumah di desa, kemudian KDNP, rasio modal sendiri dan RAT, serta kartu kesejahteraan, bansos non-tunai, bansos kebencanaan, dan kartu kesejahteraan. Yang apabila ketiga arah kebijakan ini kemudian dituangkan di dalam RKP desa,
maka dia masuk ke dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa. Saya loncat ya, seharusnya ada RPJM desa, ada RPJMD kabupaten dan seterusnya, tapi saya langsung masuk ke RKP desa. Di sini dia masuk ke dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, subbidang kawasan pemukiman, bidang pemberdayaan masyarakat desa, subbidang koperasi dan UMKM, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat mendesak desa, serta subbidang keadaan mendesak. Yang tentunya apabila nanti kemudian di dalam pelaksanaannya didukung oleh dukungan pendanaan melalui APB desa, ya, yang bersumber dari berbagai sumber yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di desa. Lanjut. Nah, sekarang kita melihat sendiri posisi kebijakan keuangan dan anggaran di tahun 2026. Lanjut lagi. Pertama kita melihat postur dari APB desa. Lanjut. Next slide. Ya, di sini kita melihat bagaimana posisi anggaran pendapatan dan belanja desa, khususnya di pendapatan. Kita bisa melihat bahwasanya pendapatan terbesar di desa itu bersumber dari pendapatan transfer ya, dengan komposisi 95,62%. Sementara PA di desa itu hanya 3,66%, serta pendapatan lain-lain di desa itu 0,72%. Padahal kita ketahui bersama berdasarkan PP 16 pasal 109, di desa itu ada 7 sumber gitu ya. Pendapatan asli desa ya yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, kemudian swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan aset desa. Kemudian yang kedua dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ya, transfer. Kemudian bagian dari hasil pajak ya, BHP. Kemudian ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota, ini juga transfer. Kemudian bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi atau juga kabupaten kota, serta hibah ya, sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Nah, di sini kita bisa melihat yang ingin saya sampaikan bagaimana postur APB desa ini sangat didominasi oleh pendapatan transfer gitu ya, khususnya bersumber dari dana desa sebesar 44,65% dan alokasi dana desa sebanyak 33,15%. Lanjut lagi. Slide berikutnya. Nah, selanjutnya apabila kita melihat belanja, slide sebelumnya, Mbak. Nah, di belanja, setelah itu, yang belanja. Setelah ini. Satu slide ini. Ya, di belanja kita bisa melihat bahwasanya terbesar itu ada di belanja pegawai atau siltap ya. Ini sebesar 17,92%. Ya, kemudian belanja jasa honorarium 12,14 belanja modal jalan itu 16,26%, serta belanja jasa honorarium sebesar 12,49%. Nah, di sini yang perlu kita capture ya, karena kaitannya dengan kemiskinan, nanti kita melihat di belanja modal jalan ya sebesar 16,26%. Lanjut, next slide. Berikutnya lagi adalah kaitannya dengan pembiayaan, khususnya dengan penyertaan modal. Ya, di sini kita bisa melihat bahwasannya penyertaan modal desa itu sebesar 96,92%. Ya. Sementara silpa itu juga sebesar 99,16%. Lanjut lagi, slide berikutnya. Nah, sekarang kita mencoba untuk uraikan satu-satu, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah pendapatan asli desa. Sebetulnya desa itu untuk menurut pendapatan itu cukup banyak gitu ya. Dari pendapatan hasil usaha, pendapatan hasil aset, dan lain-lain gitu ya. Lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa melihat untuk yang tertinggi di Indonesia gitu ya, 50 kabupaten kota dengan realisasi PAD tertinggi di Indonesia ya. Lanjut lagi, slide berikutnya. Nah, di sini apabila kita melihat yang tertinggi, maka rata-rata PADES itu yang Kediri contohnya itu sebesar 457,269
di 415.000 ya, dari 457.269.415. Artinya di sini memiliki PADES yang kurang lebih besarannya seperti itu. Lanjut lagi. Selanjutnya adalah pendapatan desa dari dana desa untuk tahun anggaran 2026 ya. Kita bisa melihat fokusnya berdasarkan Permendes 16 tahun 2025 ada 8 fokus prioritas pembangunan dana desa, di mana yang saat ini sebesar 58% itu untuk dukungan implementasi koperasi desa merah putih ya, atau rata-rata setiap desa itu mendapatkan kurang lebih 300 juta. Nah, apabila kita melihat ke dalam status desa, khususnya di indeks desa, posisi desa tertinggal dan sangat tertinggal itu menerima 449,6 sampai dengan 486,2 juta. Ya, ini koreksi kalau saya salah nih dari Pak Kurnia ini datanya. Jadi gambarannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut lagi. Next slide. Dari pajak daerah, lanjut lagi. Bagi hasil pajak daerah. Nah, di sini besarannya ya, besarannya cukup besar dari bagi hasil pajak daerah dari Kabupaten Badung yang tertinggi ya Bapak Ibu ya. Tahun 2023 saya bacakan itu sebesar 13 miliar 49.782.000 gitu ya. Lanjut lagi, slide berikutnya. ADD, lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, di sini saya membacakan dari tahun 2023 ya. Sebenarnya 2025 ada juga ya. Di sini hanya gambaran saja kepada Bapak Ibu untuk yang Bojonegoro sebesar 1 miliar 1,4 miliar. Sementara untuk tahun 2025 ini Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 3,4 miliar. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Makagetin Papa mah. Nah, untuk bantuan keuangan saat ini kami juga fokus pada kebijakan Koperasi Desa Merah Putih di tahun 2026. Lanjut lagi, next slide. Ya, melalui surat edaran yang kami kirimkan ke pemerintah daerah melalui sinergi pendanaan bersama, kami mendorong pemerintah provinsi untuk membantu desa melalui bantuan keuangan khusus untuk dalam rangka penyediaan lahan dan pematangan lahan. Gitu. Jadi artinya juga komposisi bantuan keuangan di provinsi salah satunya untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Lanjut lagi, next slide. Ya. Lanjut lagi. Ya, ini pendapatan desa lain-lain. Lanjut lagi, kita cepat saja di sini. Ya. Nah, untuk posisi belanja desa, kebijakan terbaru berdasarkan PP 16, kita membuka klausul kaitannya dengan porsi belanja, ya paling banyak 30% itu dapat terlampaui dengan persetujuan Bupati Wali Kota, ya dalam rangka untuk mendukung program strategis nasional. Lanjut lagi, next slide. Kemudian yang berikutnya adanya transaksi non tunai, gitu ya. Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan desa wajib dilakukan dalam bentuk transaksi non tunai. Lanjut lagi. Nah, intinya Bapak Ibu di tahun 2026 ini pertama sebagai gambaran APB desa tadi yang sudah saya sampaikan, ya pertama dari sisi pendapatan itu didominasi dari pendapatan transfer dengan terbesar itu bersumber dari dana desa. Kemudian berikutnya dari sisi belanja, ya itu yang terbesar adalah siltap, kemudian yang kedua adalah belanja jalan, dan selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah bahwasannya ada beberapa kebijakan yang harapannya nanti juga mendukung kaitannya dengan kebijakan penurunan kemiskinan. Nah, selanjutnya bagaimana arah transformasi yang diharapkan dalam rangka kita mendukung ya pencapaian penurunan kemiskinan. Nah, ini adalah gambaran skema atau alur ekosistem ya karena kami dari Kemendagri sehingga kami mencoba untuk menyampaikan sebetulnya outcome penurunan kemiskinan tentunya tidak hanya bersumber dari output yang hanya dari desa saja, namun juga dari berbagai hal, dari berbagai faktor
dari tingkat pusat, kebijakan kebijakan pemerintah daerah, dan juga desa itu sendiri. Nah, yang ingin kami coba sampaikan di sini adalah ekosistem yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri, yaitu di pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa. Pertama adalah kita memperhatikan status desa, di mana desa tertinggal dan desa sangat tertinggal ini nilai rata-ratanya untuk tahun 2026 itu besaran APB desanya sebesar 449 sampai dengan 486 juta rupiah saja. Kemudian yang kedua, sebagai dalam rangka untuk mencapai status desa dari sangat tertinggal menjadi meningkat, berkembang ke maju dan mandiri, mereka juga harus memenuhi berbagai dimensi indeks yang ada di dalam indeks desa gitu, yang diatur berdasarkan Permendes gitu, Peraturan Menteri Desa 9. Nah, selanjutnya bagaimana desa itu dapat melakukan penurunan kemiskinan serta juga meningkatkan jumlah desa yang mandiri, maju dan berkembang. Pertama, tentunya kita memperhatikan arah kebijakan yang ada di tingkat provinsi, di mana arah kebijakan tersebut tentunya tertuang di dalam muatan RPJMD provinsi. Yang kedua, juga memperhatikan arah kebijakan di tingkat kabupaten kota, serta sasaran RPJMD, indikator kinerja utama Bupati Wali Kota, apakah pro terhadap pembangunan di desa atau tidak. Kemudian yang ketiga, tentunya memperhatikan arah kebijakan desa yang dimiliki oleh kepala desa itu sendiri. Nah, kedua, yang berikutnya, dari RPJMD desa, dari RPJMD dan RPJMD desa dijabarkan ke dalam RKPD dan RKP desa. Tentunya dari provinsi kita nanti melihat subkegiatan-subkegiatan mana saja yang mendukung sesuai dengan kewenangan provinsi maupun juga subkegiatan yang kewenangan kabupaten kota. Sementara dari desa dalam rangka untuk meningkatkan atau menurunkan kemiskinan, tentunya kita akan fokus pada kegiatan-kegiatan produktif yang memiliki manfaat yang tinggi dalam rangka untuk menciptakan kerja, meningkatkan pendapatan warga, memperluas akses layanan, serta memperkuat ekonomi lokal sesuai dengan dimensi dari indeks desa dan juga tujuan dari pembangunan desa. Nah, tentunya harus dipilih output-output kegiatan mana saja yang memiliki dampak tersebut. Misalnya infrastruktur seperti jalan, irigasi, embung, dan internet desa. Ya, jalan untuk aksesibilitas, irigasi untuk panen raya gitu ya, embung untuk juga ketahanan pangan gitu ya, internet dalam rangka untuk memberikan jaringan ke desa. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentunya didukung dengan efisiensi belanja yang tepat gitu ya, artinya dengan dukungan keuangan yang kuat gitu. Nah, dukungan keuangan kuat itu tentunya pertama dibantu oleh provinsi melalui peningkatan bantuan keuangan. Yang kedua adalah didukung oleh ADD yang tepat waktu. Karena ADD yang tepat waktu tentunya juga akan meningkatkan moral dari kepala desa dan perangkat desa. Kemudian juga peningkatan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan banku dari kabupaten kota. Dan di desa sendiri adalah efisiensi belanja desanya. Nah, ketiga hal ini tentunya akan nanti harapannya dapat memberikan dampak outcome ya kepada penurunan kemiskinan dan pada akhirnya juga akan meningkatkan jumlah desa yang mandiri, maju dan berkembang. Slide berikutnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka kami mencoba untuk menguraikan secara perencanaan gitu ya. Maka di sini kita melihat kerangka sinkronisasi perencanaannya. Pertama, kita perhatikan outcome dari penurunan kemiskinan itu didukung oleh output pusat mulai RO pada RKP dan Renja KL. Ya, tentunya yang berkenaan dengan penurunan kemiskinan, kemudian output provinsi, kabupaten, kota melalui kegiatan sesuai kewenangannya, kemudian juga output desa melalui kegiatan pada RKP desa. Lanjut lagi, slide berikutnya. Nah, kemudian juga kerangka sinkronisasi perencanaan antara sasaran yang harus dicapai oleh kabupaten kota melalui IKU. Ya, harapannya indeks desa ini menjadi salah satu sasaran yang menjadi IKU-nya kepala daerah yang didukung oleh kegiatan pada RKP desa. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada RKP desa sesuai dengan periode dokumen perencanaan yang ada. Lanjut lagi. Nah, di sini tentunya menjadi tantangan adalah keselarasan
antara periodisasi kepala daerah dan kepala desa yang berbeda. Kepala daerah itu sudah 5 tahun, sekarang masuk ke dalam RPJMD yang pertama. Sementara di desa itu nanti tahun 2027 jadi momentum pilkades yang terbesar gitu ya. Ya, jadi nanti di situ pertama kali nanti kepala desa momentumnya 8 tahun gitu. Di tahun 2027 sebanyak 15.000 desa yang akan melakukan pilkades. Lanjut lagi. Dari sisi keuangan di sini ya, berdasarkan PP 16 beberapa kerangka transformasi yang sedang kita desain. Pertama adalah penyelenggaraan keuangan desa yang semula berbasis kas menjadi basis akrual. Kemudian yang kedua adalah tertib tata kelola keuangan desa. ADD tepat waktu, sanksi administratif ini saya kira juga sudah masuk ke dalam PP 16. Kemudian laporan bulanan dan juga diberikan sanksi administratif. Yang berikutnya adalah transaksi non tunai. Ya, dan juga ada sanksi administratifnya. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada kinerja. Jadi ini performance based budgeting gitu ya. Jadi kita melihat di sini apabila dalam rangka mendukung program strategis nasional, maka keuangan desa itu harus dapat melampaui 30% belanja. Jadi fokus pada kebijakan-kebijakan nasional seperti penurunan kemiskinan. Kemudian yang keempat adalah digitalisasi. Jadi kami juga sedang mengembangkan suatu sistem informasi yang nanti terintegrasi ya antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, dan juga interoperabilitas dengan sistem-sistem lain dengan KL lain yang terkait gitu ya, serta juga mengembangkan suatu kodifikasi perencanaan dan keuangan desa yang dapat terintegrasi tersebut. Saya kira demikian Pak Dimas yang dapat kami sampaikan terkait bagaimana transformasi perencanaan dan